Halo, kembali lagi sama saya Mas Aris di channel asisten saya. Saya udah janji pada kalian dari 2 jam setelah postingan saya yang pertama, saya akan nge-review all new Ayla X 1.0 ADS dan sama-sama warna kuning. Dan wow, ini fenomenal. Meskipun ini ketika pengambilan video ini sangat terik, saya akan belain itu biar kalian dapat impresi yang pertama kali ketika tahu bahwa all new Ayla ini sangat keren. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng serta share, karena saya akan posting terus-terusan mengenai all new Ayla, apapun itu warnanya. Apalagi ada 2 warna terbaru, Compagno Red sama Ruby Red. Ruby Red ini keren karena warna Ruby Rednya ini persis seperti Mazda CX-5. Yuk, tanpa lama-lama, inilah review all new Ayla X 1.0 ADS CVT warna kuning. Yang pertama saya mulai dari tampak depan, dimana kacanya ini benar-benar lebar banget, membuat visibilitas ketika berkendara itu benar-benar luas tanpa halangan atau apapun dibandingkan versi yang sebelumnya. Jadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih panjang. Kemudian kap mesinnya ini juga unik, dimana kap mesinnya ini yang tengah ini justru ke bawah, kanan kirinya ke belakang, membuat aerodinamiknya mobil ini dapat banget dan irit bahan bakar. Kenapa kok Ayla ini menabiskan diri mobil yang sangat irit bahan bakar? Dari segi desain, detailnya pun juga diperhatikan. Contoh yang lekuan dari kap mesin. Kemudian headlampnya, headlamp untuk 1.0 masih pakai reflektor, dimana udah masih pakai halogen biasa warna kuning, lampu kota dan lampu sein. Jadi khusus untuk 1.0 headlampnya pakai reflektor. Namun secara bentuk itu sama seperti 1.2 yang LED, tinggal kalian mau pilih mau modif yang ini atau mengganti seperti 1.2. Karena tipenya ADS, sudah dilengkapi dengan tambahan grill depan warna black piano, ada motif segitiga besar, makin lama kesini semakin kecil. Kemudian di bawahnya juga ada tambahan garnish, membuat grill atas sama bagian bawah itu seolah-olah menyatu menjadi satu, dan wow, keren. Itulah ciri khas dari Daihatsu, dimana grillnya sudah seperti Rocky dan honeycomb karena platform dari DMGA. Kemudian untuk fog lamp, jadi fog lampnya udah pakai fog lamp BRL ya, ini lebih terang banget dibanding yang DLL karena beda. Plus di cover fog lamp black piano ada motif segitiganya. Ini khusus tipe ADS. Kalau untuk tipe yang lain nanti ada di video saya selanjutnya yang non ADS ya. Jadi keren banget sesuai dengan mobil kekinian, dan ini nyala ketika kontak di on kan, jadi ini udah nyala. Kemudian bagian bawah karena versi ADS ada tonjolan, ada ke dalam ya, bukan tonjolan ADS nya, dan motifnya motif karbon. Tampilan depan wow, keren. Mesinnya nanti kita lihat di sesi selanjutnya. Dari tampak samping udah pakai talang air, dimana berfungsi ketika kondisi hujan kalian butuh udara dari luar, tinggal buka sedikit, air nggak akan bisa masuk. Itu adalah fungsi talang air, dan fungsi talang airnya ini benar-benar slim sesuai dengan lekuan bodi. Pilar B nya sudah blackout pilar, jadi warna hitam, membuat pintu
kaca depan dan belakang ini seolah-olah menjadi satu. Kemudian spion masih manual, belum retract, belum ada sennya, namun sudah elektrik. Handle-nya ini yang lebih keren, dimana versi yang sebelumnya itu masih pakai kayak Grand Max. Kalau orang-orang, Mas, itu banyak dikomplain nih, sehingga di versi yang baru sudah diperbaiki sama pabrikan. Jadi kalau yang dulu itu pakai kayak Grand Max, sekarang udah bagus, keren. Jadi handle-nya ini udah model baru. Kemudian untuk rodanya udah pakai ring 14 dengan ukuran ban 175/65 ring 14, radius putar 4,4. Untuk ukuran mobil kecil seperti ini yang lebih panjang 44 merupakan yang paling kecil dibandingkan sekelasnya. Yuk kita ke belakang. Interior kita mulai dari door trim. Nah, door trimnya masih pakai hard plastik berkualitas tinggi ya, keren banget. Motifnya juga ada, dimana untuk handle-nya sudah dilengkapi dengan motif garis-garis dan lekuan atau motif, sehingga membuat kelihatan bahwa ini adalah di sini tepat handle. Handle-nya masih warna putih, ada pengundinya juga, central lock. Kemudian sedikit ke bawah sudah dilengkapi dengan electric mirror plus power window dan pengunci elektrik dan tempat penyimpanan. Ini hard plastik tapi udah ada motif seperti backlit, sudah ada tempat penyimpanan, cup holder dan satu tempat penyimpanan, dan juga sudah dilengkapi dengan speaker. Yuk kita ke dalam untuk yang 1.0. Ini adalah impresi ketika saya duduk di all new Ayla 1.0. Jadi bener-bener kaki ini nggak mentok, nggak bikin capek, dan wow, impresi berkendaranya keren banget nih. Jadi front to rear banget dibandingkan yang versi sebelumnya. Terus kemudian joknya ini juga makin besar, untuk punggungnya ini juga makin mendekat tubuh ya, jadi nggak goyang, nggak gerak sama sekali. Dan headrestnya ini tinggi, bahkan melebihi dari kepala saya nih. Saya punya Ayla 1.2 ya, headrestnya cuma separuh yang model lama, tapi yang baru ini wow, keren, sip, keren banget, asli keren. Dan wow, front to rear banget, beda dibanding versi sebelumnya. Interior saya mulai dari sisi sebelah kiri, dimana lekuan tajam banget ya, ada motif garis-garisnya, terus ini sedikit melekuk ke dalam dan mau keren. Galasinya juga di bagian bawah, kisi-kisi AC-nya udah model baru, bukan jelek lagi, garisnya tegas. Terus kemudian tipnya double din tapi masih belum layar sentuh ya, mereknya Kenwood, keren banget untuk 1.0. dan desainnya ini wow, 1.0 harga lebih murah, desainnya udah keren ini. Ini juga sudah dilengkapi dengan AC-nya model baru, dan AC-nya masih pakai knob ya, masih pakai bumper biasa, belum dicas 1.0, dan ini ventilasi. Anyway, kelebihannya kalau pakai AC model knob ini, itu kalian kalau mengemudi dan mau menyalakan atau mengatur suhunya ini tidak perlu melihat ini, karena cukup diputar gini tuh, rasanya 1, 2, 3 udah kelihatan. Jadi ada plusnya kalau pakai ini, itu kalau ketika mengemudi dan butuh AC, perbedaan AC tidak perlu melihat, cukup dirasakan aja. Itu adalah enaknya dari AC knob. Kemudian transmisinya pakai DCVT, ada PRN, DSB,
B ini adalah engine brake, bisa digunakan untuk gigi 1, cover ADS sudah lengkap dengan tulisan ADS. Dalamnya ada tempat penyimpanan 1, cup holdernya, dan power outlet. Nah ini kalau buat tempat ngecas keren nih, tas terus ini aman. Dan akses untuk transmisi, AC, dan tape, bahkan untuk yang kisi-kisi AC ini lebih gampang nih aksesnya, lebih mudah. Kemudian speedometernya ketika mesin dinyalakan pun itu juga langsung muncul lampunya, jadi kelihatan lebih terang. Dan sekecil ini bisa buat ditambahin indikator pintu. Wow, keren. Sekecil ini sudah ada MID-nya, ada eco indikatornya seperti biasa, dan beberapa panel instrumen tambahan. Setirnya masih yang versi sebelumnya, setirnya bulat, palang 3 sedikit 4, ini mirip sama kayak Rocky. Kemudian sisi sebelah kanan ada kisi-kisi AC, lekuannya juga masih dapat. Ada traction controlnya juga, ada indikator alarm, tempat koin kecil biar gampang koinnya, plus ada tempat penyimpanan juga di bagian bawah. Kemudian bagian atas, hand gripnya ini keren, udah model lipat ya, bukan model fix seperti yang sebelumnya, jadi udah model lipat. Sun visornya di sini nggak ada lampunya, iya mas, ini memang nggak ada lampunya karena lampunya ditarik ke belakang. Jadi kalau yang versi lama di sini ada lampunya, kasihan yang belakang itu nggak kelihatan, jadi lampunya ditaruh di tengah ya, biar depan juga dapat, belakang juga dapat. Ini juga ada sun visor juga. Kemudian dia ada tempat penyimpanan dan rem. Wow, keren. Dan ini juga masih luas, banyak tempat penyimpanannya. Ini yang paling keren adalah di joknya besar banget nih, besar banget dibanding versi sebelumnya, dan tubuh bisa didekap dengan jok yang samping kanan samping kiri ada kayak sedikit dibekap, jadi nyaman, fun to drive banget, nyaman banget dikendarai. Oke, dan headrestnya juga besar nih, tinggi, sehingga kepala itu nggak goyang kanan kiri, jadi nyaman. Dan joknya berwarna hitam, ada motif warna merah, joknya hitam, kalau kena noda, kena kotor segala macam, dia tidak gampang berbekas, tidak kelihatan, beda dengan warna yang lain atau warna terang, sehingga harus ditambahi cover jok. Kalau ini tidak perlu karena lebih bagus. Yuk kita ke baris belakang atau baris kedua. Ini adalah door trim di baris kedua, dimana materialnya pakai hard plastik berkualitas tinggi. Motifnya sama kayak yang di depan nih, ada tambah garis-garis menandakan bahwa di sini ya tempatnya hand grip. Kemudian ada power window-nya, dan ini keras nih, jadi nggak gampang tergores dibanding yang warna biasa atau yang versi sebelumnya. Tempat penyimpanan, ada cup holder, ada tempat penyimpanan plus speaker. Yuk ke bagian dalam. Untuk baris kedua pun ini masih 20 cm ya, masih legroomnya juga masih luas, masih nyaman, dudukannya juga masih lebar, dan sandarannya juga oke. Dan aisle ini lebih panjang, lebih besar, dan tidak mengurangi kenyamanan untuk duduk di belakang. Aksesnya pun juga gampang nih. Nah, aksesnya gampang, keluar masuknya juga gampang. Plafonnya warna beige ya, beda sama sebelumnya. Ini bahannya dia lebih halus, tidak mudah panas. Kemudian lampunya dipindah di sini ya, biasanya di depan, tapi yang baru dipindah sebelah sini. 1.0 hand gripnya yang tengah, yang belakang tidak ada, adanya hanya di depan, jadi tidak kebagian untuk yang baris kedua untuk 1.0. Kemudian joknya juga sama kayak yang 1.2, warna hitam, motif garis-garis warna merah, aksen warna merah, nyaman sekali. Dan wow, empuk. Tadi impresinya juga sudah kalian lihat, legroomnya juga luas segini, keren. Meskipun 1000 cc harga paling murah, keren, tidak ada yang bisa menyamai harga dengan mobil ini. Kemudian kita ke bagasi. Di sini ada door opener elektrik. Ini adalah tampilan bagasi dari all new Ayla. Bagasinya luas banget, wow, luas, apalagi kalau ini dilipat ke depan makin luas. Ini kemarin saya coba tes cek itu 4 galon pun masih, 6 galon masih muat bagasinya. Kemudian ban serepnya masih pakai ban biasa ya. Dan kalau dari tampilan belakang, wow, memang ban serep baru, materialnya keren.
Ini adalah bagasi. Untuk bagian mesin kita coba tarik dari sini. Ini adalah mesin Ayla 1.0 atau 1000 cc, dan mesin ini beda sama mesin Ayla sebelumnya. Jadi beda mesin, dimana mesin yang baru dia udah VVTi, kalau yang lama masih belum VVTi, atau lebih tepatnya kodenya 1KRDE. Kalau ini 1KRVE, mirip sama mesin yang dipakai oleh Sigra 1000 cc. Jadi mesinnya teman-teman beda dibanding Ayla 1.0. Ini mesin-mesin yang dipakai oleh Sigra, bukan mesin yang dipakai oleh Ayla sebelumnya. Jadi mesinnya 1000 cc yang dipakai Ayla udah tidak ada, diganti mesinnya Sigra. Powerful, torsinya dapat, irinya dapat, 1000 cc dan udah VVTi. Dan banyak sekali ya perangkatnya, perangkat elektriknya sekarang. Jadi bukan murah-murah lagi, bukan kaleng-kaleng lagi, mesinnya 1000 cc, irit bahan bakar. Masih belum dilengkapi dengan peredam, karena tidak terlalu dibutuhkan untuk mobil kecil ini, karena mobil dasnya juga gak seberapa banyak, karena untuk kota-kota. Dan sekarang orang kalau beli mobil pasti udah punya garasi atau minimal ditutup, jadi nggak seberapa pengaruh kalau misalkan peredam, bahkan tambah sendiri pun bisa. Ya balik lagi, kalau misalkan mau fitur lengkap, harga yang dikeluarkan harus mahal. Cuma kenapa kok Daihatsu beberapa fitur itu dikurangi? Karena biar yang menurut saat itu tidak perlu ya dikurangi, digantikan fitur yang lebih penting. Itu tadi ulasan saya mengenai all new Ayla X1.0 ADS. Memang mobilnya mohon maaf nih agak-agak kotor karena baru datang dari pengiriman di Jakarta, dan ini pertama kali mendarat di Surabaya. Memang saya nggak bisa ngomong lagi spesialis tentang mobil ini karena dengan harga di bawah. Bahkan kalau untuk X ini lebih murah lagi ya. Tuh merek lain nggak ada yang bisa sebagus ini. Dan wow, daripada beli merek yang lebih mahal minim fitur, dapat yang paling murah atau minimal sama fiturnya, wow, banyak sekali dan tidak kalah keren. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng serta share, karena ya tadi saya akan upload terus mengenai Ayla terbaru sehingga kalian dapat informasinya secara utuh. Kalau kalian ada request atau butuh pertanyaan, nomor saya ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau request apapun, kalian tinggal ketik di kolom komentar. Terima kasih.